Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Tuhan GK Sungai Seklasis Medan 1, dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan tugas, aktivitas, dan pekerjaan kita di hari ini. Mari kita bersama-sama menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, lihatlah kerinduan hati kami dalam rasa syukur ini. Di hadapan Tuhan, kami sangat memerlukan firman Tuhan yang membimbing kami sebelum kami melakukan tugas dan pekerjaan kami di hari ini. Ya Bapa, berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dari surat Kolose 3 ayat 24b. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita adalah budak bicara kuasa. Budak bicara kuasa. Tema ini sebenarnya merupakan sebuah kritik atau teguran terhadap pola hidup orang-orang Kristen yang sudah semakin lupa atau sengaja melupakan hakikat dirinya sebagai seorang budak. Memang hakikat hidup orang Kristen adalah budak. Ya, budak. Harus diakui memang bahwa kata budak sangat tidak enak didengar oleh telinga. Mendengar kata ini, mungkin di benak kita langsung terbayang tentang kehidupan yang sangat keras pada masa perbudakan dulu, atau betapa menderitanya hidup sebagai seorang budak. Oleh karena itu, dipakailah kata yang sinonim dengan kata budak, itu kata hamba. Hamba. Memang artinya sama, namun lebih enak kedengaran di telinga kita. Nampaknya lebih manusiawi, saudara yang terkasih. Namun orang-orang merasa itu masih belum cukup. Dicari lagi kata yang lebih enak kedengaran, yaitu pelayan. Apakah cukup? Belum. Kata pelayan sepertinya masih kurang mengena di hati orang-orang Kristen. Lalu dicari-cari dan kemudian dipakailah istilah yang baru, yaitu mitra. Iya, mitra. Kata ini seolah-olah mengartikan tentang kesejajaran, kepemilikan terhadap hak dan kuasa terhadap dirinya sendiri, bahkan juga tentang kebebasan manusia untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Banyak orang setuju dengan istilah ini dan mempengaruhi pikiran orang-orang Kristen. Bahkan sampai di dalam gereja. Mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dari para majelis-majelis gereja. Akibatnya apa? Akibatnya para budak, hamba, atau pelayan, atau yang disebut dengan mitra itu, tidak lagi berbicara tentang apa yang harus dilakukannya untuk melayani Sang Tuan. Namun mulai berebut kekuasaan, mulai saling pamer kekuasaan, mulai saling menjatuhkan, mulai saling mencari koalisi. Akibatnya, para budak tidak lagi memberi tenaga, waktu, dan pikirannya untuk bekerja bagi Sang Tuan, namun menghabiskan waktu, tenaganya demi meraih dan membuktikan bahwa ia punya kuasa, bahwa ia punya kekuatan, power. Sangat menggelikan dan sekaligus menyedihkan. Seharusnya yang budak percakapkan hanyalah tentang pelayanan, tentang apa yang dapat diperbuatnya untuk menyenangkan hati Sang Tuan, tentang apa yang harus dikerjakannya sebagaimana yang dikehendaki oleh tuannya. Sebab Kristus
adalah Tuhan dan kamu hambanya. Rasul Paulus sangat tegas mengingatkan orang-orang Kristen di kota Kolose saat itu agar mereka sadar diri akan hidupnya di hadapan Tuhan. Oleh karena mereka adalah hamba. Ya, yang dalam bahasa aslinya mengatakan doulos. Artinya budak atau hamba. Dari kesadaran diri inilah diharapkan Rasul Paulus nantinya akan menggerakkan orang-orang Kristen untuk berbuat sebagaimana yang dikehendaki Allah, yaitu melayani dan menyenangkan hatinya, bukan untuk kesenangan diri sendiri saja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi budak berarti menjadi hamba Tuhan, yang tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh hidupnya. Ini panggilan bagi kita, sekaligus menjadi teguran. Harus kita akui bahwa prinsip seperti ini sudah semakin dilupakan oleh orang-orang Kristen. Bekerja bagi Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama. Bukan hanya di dunia sekuler kita, namun juga terkadang sudah menjalar di dalam gereja. Banyak orang sibuk dengan nafsunya sendiri. Diberi satu kepercayaan, malah menyalahgunakannya hanya demi kepuasannya saja. Oleh karena itu, hendaknya tiap orang Kristen sadar diri. Ia adalah budak dan hamba bagi Tuhan. Maka yang kita bicarakan, yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki, yaitu pelayanan, bukan kuasa. Jalanilah hidupmu di hari ini, di dalam aktivitasmu, untuk menyenangkan hati Sang Tuhan, yaitu Allah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu, Engkau tegur kami dengan firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami adalah hamba, budak bagi Engkau, bukan Tuhan bagi Engkau. Ya Bapa, ketika kami menyadari hal ini, maka apa yang kami kerjakan, apa yang kami cakapkan, adalah tentang pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan hati kami sendiri. Sadarkan kami Tuhan, di dalam aktivitas kami di hari ini, ketika kami melakukan tugas pekerjaan kami, maka yang kami lakukan bukan sekedar untuk menyenangkan manusia, tapi jauh lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan dan kuatkan kami melakukannya. Inilah ya Tuhan doa kami, syukur kami yang kami bawa di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Allah kami, Juru Selamat kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dalam menjalani dan melakukan aktivitas pekerjaanmu, baik sampai besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.